Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman cabai merah ini berumur 77 hari setelah tanam. Pada hari ini sedang saya lakukan pemetikan yang ketiga. Jadi petik pertama kemarin umur 68, kemudian umur 72, dan sekarang petik yang ketiga umur 77 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini. Kelihatan sudah mulai banyak yang merah. Bagi Anda yang belum subscribe atau baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu. Karena dengan subscribe Anda bisa mengikuti terus update terbaru video dari channel YouTube Petani Maju Official. Dan juga dengan subscribe Anda akan mendapatkan banyak informasi seputar budidaya cabai merah, semangka, dan melon. Anda juga berkesempatan untuk tergabung di dalam grup WA Petani Maju yang berisikan petani-petani dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi ada petani cabai, petani melon, dan petani semangka, dan lain-lain. Jadi sesama petani bisa saling bertukar informasi. Coba kita lihat lebih dekat. Tampak buah yang merah, yang bawah sudah merah, tapi daun pupus sudah mulai tumbuh lagi, mengeluarkan bunga dan buah. Sebenarnya pada saat seperti ini perlu diberikan pupuk dalam jumlah yang banyak. Jadi digecik lagi, lubang pupuk ini diisi lagi, diberikan yang banyak untuk perkembangan buah dan bunga yang di atas. Namun juga sangat berisiko apabila cuacanya ekstrim seperti ini, musim hujan seperti ini. Jadi tiap hari turun hujan, pupuk yang banyak akan mengakibatkan daun lebih rentan terserang jamur atau cacar buah, dan itu sangat berbahaya. Jadi harus hati-hati. Dan juga kalau misalnya cuaca hujan seperti ini, pupuk diberikan banyak untuk mengejar supaya buahnya benar-benar super dare atau besar-besar, itu pun sangat berbahaya. Jadi tergantung juga ukuran bedengan ini, kemudian jarak tanam. Jadi kalau kita ingin buahnya benar-benar besar, super dare, maka jarak tanam harus agak renggang, 55 atau 60. Kemudian lebar bedengan juga harus lebih lebar, 120 meter, 120 cm. Kemudian selokannya 60 cm. Itu kalau untuk musim hujan. Jadi kalau ingin buahnya besar, bedengan harus besar, jarak tanam harus jauh, kemudian parit juga agak lebar. Jadi untuk mengurangi kelembapan, baru kita bisa berikan pupuk dalam jumlah yang banyak, dan juga fungisidanya harus banyak juga. Kalau untuk menghindari cacar. Jadi kalau kita hanya main pupuk, fungisidanya tidak mampu mengimbangi, maka cacar akan masuk. Demikian juga untuk jarak tanamnya, karena ini dulu mengikuti bedengan bekas melon. Jadi kalau saya rombak lagi, otomatis perlu biaya yang lebih banyak. Jadi saya memanfaatkan bedengan yang sudah ada. Jadi ya seperti ini, jarak tanamnya menyesuaikan. Kemudian cabainya biasa saja, saya tidak mengejar ukuran biar terlalu besar, karena itu berbahaya, bisa berdampak pada serangan cacar. Jadi walaupun ukurannya biasa-biasa saja, yang penting buahnya selamat. Jadi di tengah cuaca ekstrim tidak terserang cacar. Dan ini pun kalau produksinya bisa terus berlanjut, buah yang kecil-kecil di atas ini bisa sampai besar, ini juga lumayan banyak produksinya. Jadi intinya kita harus menyesuaikan dengan kondisi alam dan juga lingkungan, agar budidaya yang kita lakukan bisa mendapatkan hasil yang melimpah.
Jadi kita mengejar produksi bukan dari ukuran buah, melainkan dari banyaknya buah. Yang penting tapi ya jangan terlalu kecil juga, standar-standar saja. Seperti ini misalnya. Ini masih lumayan ini. Tanggung, masih masuk tanggung untuk buah yang atas, dan ini pun masih bisa besar lagi karena hijaunya masih muda. Jadi pupusnya sudah mulai tumbuh lagi. Di dalam lubang yang sama pada tanaman cabai itu saya berikan tanaman kacang panjang. Sekarang sudah tumbuh mencapai ujung lanjaran. Jadi kemarin nanam kacang pada saat cabai berumur sekitar 50 hari. Sebenarnya agak sedikit terlambat. Harusnya di umur 40 atau 45, namun kemarin karena belum sempat, jadi penanamannya terlambat di umur ke 50. Jadi ini baru mencapai batas lanjaran. Jadi kalau menanamnya agak maju, ini panennya bisa bareng nih, cabenya panen, kacangnya juga panen. Namun tidak masalah. Jadi ini nanti bisa menyusul begitu cabai sudah puncak-puncaknya merdek atau sekitar umur 100 hari, maka kacangnya mulai panen. Dan tanaman kacang ini jika disandingkan dengan cabai, dia akan hidup rukun berdampingan, jadi tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak mengganggu cabai, juga tidak mengurangi produksi cabai, tapi justru bisa memberikan tambahan penghasilan. Jadi untuk lahan sekitar 1/4 bau atau kurang lebih sekitar 1.700 meter persegi, tanaman kacang kalau kondisinya bagus bisa menghasilkan sekitar 2 ton. 2 ton kalau misalnya harga lagi bagus bisa 4.000, 4 kali 2 8, jadi 8 juta. Bisa untuk istilahnya untuk menggantikan beli plastik, kemudian sewa tanah, kemudian beli benih. Jadi sangat membantu. Jadi sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan. Dan juga bisa sebenarnya bareng dengan brokoli atau bunga kol. Cuman kalau brokoli panennya bisa lebih dulu. Jadi dari hasil brokoli sudah bisa mengembalikan cabai, modal untuk tanam cabai. Jadi berapapun harga cabai, berapapun yang didapat, itu tinggal keuntungannya. Jadi kalau untuk kacang panjang panennya menyusul. Jadi bedanya itu saja. Namun yang jelas intinya kedua tanaman itu bisa hidup rukun berdampingan. Jadi tidak merugikan tanaman utamanya, yaitu tanaman cabai. Sekedar informasi untuk yang sedang panen atau mau panen, untuk harga cabai merah di Banyuwangi Kota, harganya bervariasi, ada yang 23, ada yang 24, ada yang 25.000 per kilo untuk 2 hari kemarin. Jadi untuk harga hari ini belum tahu, masih nunggu nanti sore. Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.